Oke ya, kita lanjutkan. Nanti akan ada dua video karena ini ada waktunya. Ya, jadi itu dia. Kedua, konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terdiri dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk, barang, jasa, dan gagasan. Penjelasan konsep inti pemasaran adalah sebagai berikut. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kamu harus bisa membedakan apa itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ya, seorang anak pemasaran harus paham soal ini. Ini akan dibawa kamu sampai nanti kamu ya sampai kamu mati ya, sampai kamu masih hidup. Konsep ini harus kamu tahu. Kebutuhan harus kamu dengar ya. Nah, kebutuhan manusia adalah ketidakberdayaan beberapa pemuas pasar. Manusia membutuhkan makan, pakaian, tempat berlindung, dan keamanan. Itu kebutuhan. Keinginan ini adalah hasrat pemuas akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Contohnya, daerah perkotaan yang menginginkan hamburger dan kentang goreng. Sedangkan kalau kita tidak butuh-butuh amat kan juga tidak perlu, misalnya kan. Nah, yang penting ingat ya, jangan keinginan melebihi dari kebutuhan. Itu namanya boros. Permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Contohnya, permintaan menginginkan mobil mewah, namun hanya sedikit yang mampu dan bersedia untuk membeli. Itu permintaan dan tidak harus dibeli, kecuali yang butuh, makan, pakaian, dan tempat itu adalah kebutuhan. B. Produk, barang, jasa, dan gagasan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Sebagai contoh adalah restoran siap saji menyediakan hamburger, kentang goreng. Jasa menyediakan pembelian tempat duduknya, ini kan. Dan gagasan menghemat waktu konsumen. Ini salah satu contoh produk restoran ya. Restoran ada 3 yang dijual, makanan, jasa, dan gagasan. Menghemat waktu konsumen maksudnya ya tidak perlu masak. Perut lapar tinggal belanja ya. Konsekuensinya adalah kita bayar, itu dia. C ya, nilai, biaya, dan kepuasan. Misalnya ini adalah membutuhkan 3 mil perjalanan ke tempat kerjaannya setiap hari. Ini adalah seorang memilih banyaknya produk yang dapat memuaskan kebutuhannya. Ia dapat menggunakan untuk memuaskan kebutuhan ini seperti sepatu roda, sepeda motor, mobil, dan taksi. Ya, itu tergantung dia mau seperti apa. D. Pertukaran dan transaksi adalah tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan suatu imbalan. Hubungan dan jaringan ini. Membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci pelanggan, pemasok, penyalur, untuk mempertahankan profesi dan bisnis jangka panjang. Pasar adalah semua pelanggan yang potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 9. Pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Contoh, beberapa orang yang membeli sebidang tanah yang akan dijual. Konsep pemasaran berdasarkan orientasi perusahaan terhadap pasar. Konsep produksi merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Ini bersedia, konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Ini konsep produksi ya. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. C. Konsep menjual / penjualan
menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup. D. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan pasar sasaran. Yang keempat, konsep pemasaran dan berwawasan sosial. Ya. Konsep pemasaran sosial menyatakan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien daripada pesaing, dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Mereka harus menyimpangkan dan menyelaraskan 3 faktor yang sering menjadi pertikaian, yaitu laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Sekian dulu penjelasan Bapak. Semoga apa yang Bapak bisa sampaikan berguna buat kalian. Kemarin PDF-nya sudah Bapak kasih. Nanti akan Bapak udah beri tugas lagi. Nanti ada materi selanjutnya, submateri selanjutnya. Sekian dulu penjelasan Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, salam literasi. Tuhan memberkati.